Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini materi yang akan kita bawakan adalah membuat CMS ya, Content Management System menggunakan PHP. Oke, yang kita butuhkan untuk sebelum membuat CMS ini, yang pertama adalah SAM.pp sebagai web server. Nah, ini kalau yang belum punya silahkan di download dan diinstal ya. Kemudian kita punya Sublime text ya, sebagai text editor, boleh Notepad atau yang lain. Nah, tergantung mana yang disukai, yang biasa digunakannya. Nah, yang ketiga tentunya browser ya untuk mengakses. Oke, kita buka satu-satu. Yang pertama SAM-nya ini kita hidupkan tentunya Apache untuk servernya agar bisa diakses localhost-nya, kemudian MySQL untuk mengakses database-nya. Oke, kita lihat dulu localhost-nya. Nah, default-nya sudah saya hapus ya, localhost-nya. Nah, letak localhost itu di mana? Kita buka di Explorer. Nah, di sini saya menginstal SAM-nya itu di C. Jadi kalau kalian install di D atau di E, kalian cari folder SAM. Oke, di sini saya C SAM, kemudian htdocs. Nah, ini dia seluruh isi dari htdoc itu ditampilkan menjadi localhost nih. Nah, diganti jadi URL localhost-nya. Nah, sekarang project kita kan CMS. Nah, ini kita buat folder baru di dalam htdoc, beri nama CMS. Oh ya, satu lagi, nanti kita dalam video ini kita buat beberapa bagian ya. Kita bagi dalam beberapa bagian. Oke. Ini sudah ada CMS, jadi nanti kita akses di localhost /cms. Nah, ini dia folder CMS. Oke, nih foldernya CMS. Nah, nanti semua akan kita akses di sini. Nah, tahap pertama kita akan memulai dengan root. Nah, tapi sebelum root kita butuh database ya. Nah, untuk membuat database-nya kita bisa melakukan melalui browser di sini, localhost /phpMyAdmin. Nah, nih, tapi di sini lebih berat ya. Ya, walaupun sama fungsinya. Oke, nah di sini kan kita bisa membuat database dan mengelolanya. Nah, tapi kali ini di tutorial ini kita nggak menggunakan yang phpMyAdmin ya, karena agak berat, lambat ya. Nah, kita gunakan yang shell command line ya. Jadi menggunakan shell i. Oke, kemudian di sini SAM-nya ini boleh kita close yang ini. Jangan menggunakan quit. Kalau quit aplikasinya tertutup. Nah, tapi kalau ini dia tertutup tampilan ini, tapi dia berada di sistem try. Oke, kemudian yang perlu kita buat adalah database. Nah, jadi sebelum kita membuat file koneksi, kita buat database-nya dulu. Oke, sini sebelumnya, kalau tadi kita menggunakan phpMyAdmin itu langsung masuk ya. Kalau di sini kita perlu login lagi MySQL sebagai servernya. Nah, kemudian kita butuh -u sebelum memasukkan username dari MySQL-nya. Nah, default username-nya adalah root. Itu kalau menggunakan SAM. Nah, kemudian kalau kita punya password di dalamnya, kita gunakan -p, kemudian enter, itu dia minta passwordnya. Nih. Nah, masukkan passwordnya. Nah, di sini karena SAM.pp itu defaultnya root usernya dan passwordnya kosong, kita boleh enter. Nah, atau cara kedua, ini kita exit dulu ya, exit clear. Nah, kita bisa gunakan MySQL -u usernya, kemudian root. Nah, ini boleh langsung di enter aja, nggak perlu password karena passwordnya kosong kan. Nah, udah. Nah, sekarang kita mau menampilkan database-nya, show database, seluruh database yang ada. Nah, di sini belum ada database CMS ya, jadi kita harus buat dulu. Perintahnya create.
boleh huruf besar untuk membedakan perintah ya, atau boleh sama aja. Create database, namanya apa? Tadi kita membuat CMS ya. Nah, kalau sudah selesai, titik koma untuk mengakhiri perintahnya dan menjalankan. Oke, ini query oke. Satu baris terpengaruh dalam 0,004 detik milidetik ya. Oke, sekarang kita lihat lagi seluruh database yang ada. Show databases. Nah, ini CMS. Nah, ini dia. Oke, kita menggunakan database ini nanti ya. Perintahnya itu use. Kemudian nama databasenya apa? CMS. Oke, nah perhatikan di sini yang tadinya non tidak terpilih sama sekali, sekarang kita berada di dalam database CMS. Jadi nanti setelah kita sudah memilih databasenya, baru kita bisa membuat table, field, dan isinya ya. Oke, ini sementara kita close, kita mau membuat file koneksi di sini. Konfigurasi. Oke. Nah, ini kan masih kosong nih Sublimenya. Kita tarik aja nih. Nah, buka htdoc-nya tadi, folder CMS ya. Nah, ini kita tarik ke sini. Nah, file projectnya. Oke, ini ketutup, ini kebuka. Ini kosongnya. New file, kita simpan. Otomatis dia tadi sum htdoc cms. Oke, kita buat filenya config.php. Nah, oke, sedikit tips ya. Kalau coding menggunakan kalau coding ya, itu ada baiknya kita membiasakan menggunakan bahasa Inggris. Nah, biar lebih terbiasa aja. Dan kemudian usahakan buat komentar di dalamnya aja. Biar kalau nanti kolaps dengan orang lain itu lebih mudah. Dan komentar itu boleh bahasa Indonesia ya. Oke, di sini kita buka file PHP-nya. Nah, kita butuh beberapa konfigurasi. Yang pertama, host. Ini alamat servernya. Nah, kita kan menggunakan localhost nih. Kita masukkan localhost. Kemudian user. Oke, kita masukkan root tadi. Nah, kemudian ada password dari servernya. Nah, karena kosong, buat aja nih string kosong. Kemudian kita butuh nama database-nya, dbname. Maaf salah, dbname. Nah, di sini tadi nama database-nya CMS. Oke. Nah, ini kemudian kita koneksinya menggunakan MySQLi ya. MySQLi, fungsi MySQLi. Jadi di sini kita tampung variabel connect. Nah, dan ini prosedural ya. Connect MySQLi connect. Nah, di connect ini nanti dia butuh keempat data ini. Yang pertama adalah hostnya. Nah, kemudian kita butuh usernya. Nah, kemudian passwordnya. Ada lagi ya, nama database-nya, dbname. Oke, ini sebenarnya sudah bisa connect karena nama database-nya juga sudah sesuai. Untuk itu kita cek dulu if. Nah, jadi kita tampilkan kalau terjadi error ya. So, kita lupa ganti nama database atau nama database-nya beda ya. MySQLi error. Itu ada tulis error. Udah. Kita tampilkan echo data koneksi tidak berhasil ya. Koneksi tidak berhasil. Cek lagi bro gitu. Oke, ini kita coba jalankan. Nah, buka localhost folder CMS tadi. Nah, ini ada file config. Nah, untuk undefined constant MySQLi error. Oh ya. Ini variabel connect ya. Nah, nih kalau berhasil dia tidak menampilkan errornya tadi.
Ya, MySQL error ini menjalankannya butuh koneksi tadi ya. Coba kita ganti nih, jadi CMS1 contohnya. Nah, ini terjadi nampil errornya. SQLi connect. Nah, ini unknown berarti tidak diketahui database CMS1. Jadi database CMS1 ini tidak diketahui karena nggak ada di server kan. Oke. LAN 7. Nah, LAN 7. Nah, ini koneksinya. Oke, kemudian dia menampilkan errornya. Mana nih? Oh, ini nggak perlu. Ini ternyata ya. Bentar ya. Oke, enggak. Nah, untuk menampilkan pesannya ini kita gini aja, lebih singkat juga sih. Or die koneksi gagal. Nah, ini nampilnya si gagal MySQL connect LAN 7. Oke, sekarang kita kembali ke database CMS tadi ya, yang sudah ada. Oke, tidak terjadi error. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pembuatan tabelnya. Oke, ini pastikan kalian sudah memilih database-nya. Nah, yang tadi dibuat ya. Nah, kenapa kita menggunakan CLI? Yang pertama lebih cepat, kemudian perintah SQL yang kita jalankan di PHP-nya juga itu sama, jadi biar terbiasa aja. Nah, pertama create table, table, kemudian nama tabelnya apa ya? Nah, kita mau buat yang pertama create untuk post, jadi di sini create table post. Nah, ini boleh dilanjut atau gini. Create table post ini boleh kita enter. Nah, dia masih meminta lagi nih, selama tidak digunakan titik koma tadi, jadi dia belum diproses selama belum ada titik koma. Create table post. Nah, kita buat yang pertama ada di post itu ada ID, buat pilihan tipe datanya integer, penampung sebanyak 10, panjang dari ini isinya. Nah, ID integer panjangnya 10, kemudian tidak boleh kosong, not. Nah, kemudian kita mau ID ini terisi otomatis dan terurutnya, jadi kita gunakan auto increment. Nah, kemudian kita jadikan ID-nya sebagai kunci utama atau primary. Oke. Nah, kalau masih ada lagi perintahnya atau fieldnya ada lagi yang mau dibuat, kita tambahkan koma. Nah, kemudian kita butuh title. Oke, ya, tipenya boleh varchar, panjangnya 100. Nah, tidak boleh kosong lagi, not null ya, not null. Kemudian ada konten. Konten. Nah, ini tipenya teks ya. No. Nah, kalau sudah berakhir kita nggak perlu koma lagi. Nah, boleh langsung ditutup di sini, kemudian jadi koma. Atau, nah di sini kita tutup di akhiri. Nah, very okay, null row affected ya, karena kita buat ini. Create table. Nah, sekarang kita lihat isi tabelnya. So, nah, table yang ada di dalam database CMS ini. Nah, di sini ada postnya, satu row, satu baris nih. Post, masih ada table post. Nah, kalau mau lihat struktur ini yang sudah kita buat, kita gunakan perintah describe atau DSC. Nah, hati-hati, DSC ini ada dua, descending sama describe ya. Ini kita mau menggunakan yang describe. Describe table post. Nah, ya, ada ID, title, konten nih, field yang kita buat tadi, ini tipenya dan panjangnya. Oke. Nah, sekarang kita masih main di database dulu ya, jadi membiasakan dulu perintah di database-nya. Nah, pertama kita mau membuat CRUD kan. Nah, create kita membuat data. Oke, sebelumnya sedikit catatan nih. Nah, kita menggunakan ini dulu pemahamannya. Create, nah, membuat create apa? Table tadi ya. Table namanya. Nah, sekarang kita mau
CRUD, tapi di CRUD di sini kita insert deh. Atau kalau butuh catatan yang tadi kita masukkannya di sini. Nah, kita simpan SQL atau database titik SQL. Nah, ini kita isi di sini. Tadi membuat database berarti create database. Tadi karena apa? Kita nggak membuat database, kita buat table ini. Create table apa tadi, post ya. Nah, oke. Ada ID, kemudian tipenya integer, panjangnya 10. Nah, no auto increment oke, binary oke. Udah, kita kecilkan ini besar. Nah, udah, ID ada title, tipenya tadi varchar, panjangnya 100. Nah, di sini yang besar ini perintah ya, perintah yang disediakan MySQL. Kalau ini yang bebas kita tentukan namanya. Jadi nggak mesti ID sih, kita boleh nomor urut atau apa bebas. Dan ada konten, teks tadi ya, teks panjangnya kita kasih. Oke, udah. Nah, di sini akhir. Nah, sekarang kita masuk ke perintahnya. CRUD itu ada create, read, update, dan delete nya. Jadi create itu membuat data atau memasukkan data baru. Nah, read itu membaca yang sudah kita input tadi atau isi. Nah, update itu berarti mengubah atau memperbaharui. Nah, kemudian ada delete yang berarti menghapus. Oke, kita bahas dulu. Nah, perintahnya yaitu, ini kita buat komentar dulu. Dash spasi, dash spasi untuk membuat komentar, keterangan atau mengisi data gitu nanti. Nah, jadi perintahnya itu ini insert, masukkan ke dalam masukkan ke dalam gitu, ke dalam apa, dalam table post tadi. Nah, ini table post, ini insert into post, masukkan ke dalam tablenya. Nah, kemudian kita tentukan fieldnya apa aja. Tadi kan ada ID ini ya, ID, title, content. Kita buat nih ID, title, content. Nah, ini juga boleh ditukar ya posisinya, nggak mesti ID, title, content. Jadi title dulu juga boleh. Nah, yang penting dia nanti di belakangnya. Nah, kemudian value-nya ini untuk memberi isinya. Nah, di sini nanti yang penting. Nah, kalau di sini diminta ID duluan, nah maka values yang kita berikan pertama adalah ID. Nah, ini kolom untuk ID pertama. Kemudian kedua apa? Minta title di sini nih. Ini title. Nah, maka di sini yang isinya adalah title, jadi bukan isi duluan, bukan kontennya. Nah, post pertama contoh. Oke, di sini kita set. Ini kenapa ya? View bot rate-nya. Oke. Kemudian di konten isinya ini isi dari postingan pertama, sudah gitu. Nah, ini maknanya sebenarnya kalau di dalam bahasa Indonesia ini kita buat sebagai komentar. Nah, masukkan ke dalam table, table post. Nah, table post fieldnya, urutan field
yang diisi. Nah, kemudian dengan isinya, nah ini dia, sesuai urutan field. Nah, kalau sudah ditutup, nah ini tadi, ini masuknya seperti ini, insert untuk masukkan ke dalam post ID title content. Nah, ini untuk ID. Nah, tapi karena auto increment ya tadi, ID-nya auto increment ya, jadi otomatis terisi dan berurut. Nah, ini kita boleh ganti dengan kosong begini, atau kita ganti dengan 0. Oke, nah ini kita simpan. Oke, ini nggak ngaruh ya, yang ngaruh di sini. Nah, kita jalankan di sini. Jadi perintahnya adalah insert into, masukkan ke dalam tabelnya. Tabelnya adalah post, masukkan ke dalam post, table post ya. Nah, di mana fieldnya adalah ID contoh. Kemudian title. Nah, kalau kita tukar juga boleh. Title ID. Nah, tapi nanti bingung ya. ID, kemudian title, kemudian content. Nah, ini wajib sama nih tulisannya. Kalau konten pakai N aja, di sini juga pakai N. Nah, kalau nggak dia error nanti. Oke, kemudian values. Nah, valuesnya apa? Yang pertama ID. Nah, ini kita buat otomatis ya, jadi 0 boleh. Kemudian title-nya tadi postingan pertama ya. Nah, kemudian ada lagi ya konten. Nah, ini isi dari konten postingan pertama. Jangan lupa koma lagi. Nah, udah, kalau sudah di enter. Nah, di sini query oke, one row affected, berarti perintahnya berhasil. Nah, satu baris terpengaruhi. Nah, kita sudah berhasil membuat create database. Nah, yang perlu kita belajar selanjutnya adalah read, update, dan delete. Oke. Nah, sekarang sudah berhasil meng-create. Nah, kita read. Nah, read. Nah, maaf kalau sedikit bahasa Inggrisnya salah-salah atau banyak karena belum terbiasa bahasa Inggris. Nah, perintahnya bukan read, tapi select. Nah, ini berarti memilih semua. Nah, semua di sini itu adalah fieldnya. Jadi yang mau ditampilkan mana aja, dipilih mana yang mau ditampilkan. Kalau kita mau menampilkan ID, ya ini kita ganti ID aja berarti kan gitu. Nah, karena ketiganya atau kalau banyak, nah kita nggak perlu satu-satu nulis. Select all. Nah, pilihkan semua. Select all. Semua field. Kemudian dari mana? Pilih semua field dari, nah dari tabel post tadi, dari nama tabelnya tadi. Kalau di sini post ya post. Nah, ini dia, postingannya sudah tampil. Nah, di sini perintahnya kita tulisnya. Tapi di sini kita membuat database ya. Kita jadikan ini aja. Komentar. Select all from. Kalau huruf besarnya perintah yang ada dalamnya. From. Select all from. Nah, tabelnya jadi post. Artinya begini, pilih semua field yang ada dari tabel post. Ini dia, kita sudah berhasil create dan read. Kita ini ya, satu lagi kita mau create 3. Nah, tapi ada cara yang lebih mudah. Kalau kita sudah tahu field-fieldnya, ini contoh ada ID, title, content, kita tahu sudah urutannya. Nah, jadi kalau ini untuk yang mengurutkan sesuai. Jadi kalau kita ID yang minta duluan, ID-nya kita isi. Nah, title-nya bisa kita buat di sini kan, title baru isi title duluan berarti. Nah, tapi kita bisa menggunakan yang cara kedua, insert. Aduh, ada P-nya. Insert into, nah post. Nah, kemudian kita langsung values bisa nih.
Nah, jadi karena dia perintahnya masukkan ke dalam table post dengan isi. Nah, kalau dengan isi berarti dia udah tahu ini fieldnya itu sudah otomatis tahu gitu, tapi urutannya disesuaikan. Kalau yang pertama diminta ID ya ID, balus, dan di sini dimana dia sudah tahu yang pertama itu adalah ID, jadi yang dikasih adalah ID. Nah, kemudian postingan kedua. Nah, udah, kalau ada lagi, karena di sini ada 3 kolom kan. Yang pertama itu dia ID, title, dan konten. Kontennya ini konten kedua dari postingan kedua, gitu deh. Oke, kalau sudah boleh dijalankan. Oke, satu lagi kita buat ya. Yang ketiga ini kita buat sama aja, karena kita mau belajar mengenai update. Oke. Nah, sekarang kita insert sudah ini ya. 3 kali mungkin sudah terbiasa, jadi kita buat lagi untuk menambahkan select all from post. Nah, kita read lagi nih. Nah, sekarang sudah ada 3 nih. Nah, create sudah, read sudah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian yang ketiga, yaitu update ya, update. Nah, di sini karena ada yang salah mau kita ubah ya, bukan salah sih, ada yang mau kita ubah. ID-nya sudah benar. Nah, title-nya itu salah dan kontennya ini salah keterangannya gitu ya, karena harusnya ini ketiga. Oke, kita perintahnya adalah update. Nah, ini baru benar deh. Create diganti dengan insert, kalau read-nya dengan select. Nah, update-nya tetap update gitu. Ya, update. Nah, tapi ada yang beda nih. Kita perhatikan di sini. Nah, kalau select menggunakan from, nah di update ini tidak menggunakan from, tapi nanti di delete itu menggunakan from lagi. Nah, perhatikan ya, insert dan update ini tidak menggunakan from. Oke, update. Nah, apa yang mau diupdate? Table post. Ini perbarui table post. Nah, kemudian kita atur mana yang mau diupdate. Update post set. Nah, kita ganti kecil aja lah ya. Update table post, kita ubah mana yang diubah. Nah, ini setnya hanya sekali, tapi yang ini nanti yang kita ubah adalah title dan konten. Jadi kita masukkan dulu fieldnya yang mana yang mau diapa, mau yang diubah. Nah, ini title. Nah, isinya kita ganti apa nih? Postingan kedua ya. Kedua kita ganti dengan postingan ketiga kan. Nah, karena ada 2 yang mau kita update, kita tambahkan koma. Jadi setnya sekali, isinya ini yang sama. Nah, yang diulang konten. Nah, kontennya karena salah juga kita ubah. Ini konten ketiga dari postingan ketiga. Nah, gitu deh. Oke, nah ID-nya kenapa nggak kita ubah? Nah, ID-nya sudah sesuai. Nah, kemudian ini sebenarnya bisa kita jalankan nih, sudah kita update bisa nih, tapi kita nggak menentukan mana yang mau diupdate. Nah, jadi kalau kita jalankan ini, ketiganya itu isinya sama, postingan ketiga semua. Judulnya postingan ketiga, postingan ketiga, postingan ketiga. Kenapa tidak kita tentukan nih? Nah, sekarang kita tentukan where, di mana ya, di mana. Di sini kita bisa menentukan title-nya itu postingan kedua. Nah, tapi kalau kita lakukan cara ini, postingan kedua yang benar-benar urutan kedua dan postingan ketiga ini akan berubah menjadi postingan ketiga. Nah, jadi kita tentu cari yang unik. Nah, yang unik atau yang berbeda di sini hanya ID. Nah, yang kedua, ID ini simple ya, karena cuma 1 karakter di sini Mas ya. ID where ID-nya itu yang mana? Yang nomor 3. Nah, kalau angka kita nggak perlu pakai quote juga boleh, jadi langsung 3 gini, nomor boleh. Oke, where ID-nya yang mana? Yang nomor 3. Jadi
where dimana ID-nya itu dari ini fieldnya, kemudian 3 ini nomor postingannya. Oke, kalau sudah kita boleh jalankan nih. Nah, romat 1 ditemukan. Nah, kemudian ceng ini diubah 1. Nah, ini errornya ada nih, peringatannya ada. Nah, sekarang kita tampilkan lagi, kita read lagi ya, select all from bintang itu all yang semua ya. From postingan post. Nah, ini 1 2 3. Oke, berhasil ya. Ini postingan ketiga kan. Nah, ini konten ketiga dari postingan ketiga. Nah, ini postingan. Nah, udah terlebih ini lagi, terlatih lagi dengan tulisannya. Ini kita ubah juga yang kontennya aja ya, karena postingan jadinya postingan ya. Apa tadi perintahnya? Update. Nah, update table postnya kan, table post isinya ini ya. Nah, update table post. Nah, kali ini kita hanya mengubah konten kan, title-nya enggak. Title-nya kan benar, ID-nya sebagai penentu nanti ya. Nah, update post set, kita atur yang mana kontennya. Konten sama dengan ini konten ketiga dari postingan ketiga. Oke, ya ini boleh jalankan, tapi semua kontennya nanti kita beri ketentuan lagi ya, where dimana ID-nya itu yang nomor 3 kan. Nah, kalau sudah jangan lupa titik koma, karena kalau tidak nih dia minta lagi nih. Nah, terus nih kita enter, dia minta lagi nih, minta masukkan lagi apa lagi. Nah, jadi kita akhiri titik koma. Nah, kita tampilkan lagi select all, kita read lagi ya, from table post. Nah, masih 2 kali ya. Nah, sekarang kita 3 kali nih, karena kontennya ini masih ada tag lagi yang kedua ya. Nah, biar terbiasa juga update table post, kemudian apa, kita ubah apa yang diubah sini, kontennya, konten lagi masih dengan konten. Nah, kontennya kita ubah jadi apa itu, ini konten kedua dari postingan kedua. Oke, nah kita masukkan lagi ketentuannya ya, dimana ID atau where ID. Nah, yang mana nomor 2 kali ini ya. Nah, karena yang salah adalah ini postingan kedua, ID kedua. Kita jalankan. Nah, kita tampilkan di select all from post. Sudah. Nah, ini isi dari konten postingan pertama sudah. Ya, sekarang kita mau tambahkan 2 lagi. Boleh manual ya. Jadi kayak kalian terbiasa insert itu. Nah, itu. Masukkan gitu ya. Oke, kita dari select from, sudah ada berapa sekarang? From post 4 ya. Oke, insert into post. Nah, values asal, karena kita mau ngapus ya ini konten gitu. Nah, select from post ada 5. Nah, sekarang kita mau meraktekkan yang delete ya, delete ya. Jadi yang terakhir ini dalam code adalah delete. Nah,
Lihat perintahnya sama nih, sama keterangan delete. Nah, sesuai tadi, kalau update dan insert itu kita tidak menggunakan from. Nah, tapi kalau delete ini kita menggunakan from. Delete from. Jadi kita hapus dari mana? Dari table post. Nah, kalau ini mungkin semua ya, semua akan terhapus. Jadi sama, masih sama dengan upgrade yang membutuhkan ketentuan di mana tadi where ya. Delete from post, karena kalau nggak semua kehapus. Nah, where ID-nya sama dengan, nah ID-nya berapa? ID 4 yang pertama kita mau hapus ya. Oke. Jadi hapus dari table post di mana ID-nya adalah 4. Nah, ID yang kita hapus 4. Oke. Nah, select all from post. Nah, tinggal yang nomor 5 yang perlu kita hapus ya. Apa tadi perintahnya? Delete from, jadi hapus dari table post di mana menggunakan where. Nah, ID-nya adalah ID ke berapa sekarang? ID ke 5. Oke. Nah, berhasil. Nah, sekarang kita lihat lagi nih, select all from tablenya post. Nah, sudah ada 3. Nah, sampai sini kita sudah berhasil menggunakan CRUD atau CRUD ya, create, read, update, dan delete dengan baik. Nah, tapi masih menggunakan MySQL. Nah, pada video selanjutnya atau bagian kedua kita akan melakukan CRUD menggunakan PHP-nya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.